SD Negeri Banjarsari 1 terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Terletak di lingkungan pedesaan yang indah dan asri, berdampingan dengan hutan pinus dan hutan jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih, calon guru penggerak dari SD Negeri Banjarsari 1, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan program dari SD Negeri Banjarsari 1. Program ini dinamakan Markibun, Mari Kita Berkebun. Program ini adalah program ko-kurikuler, yaitu penguatan pembelajaran IPAS di kelas 4 SD Negeri Banjarsari 1. Adapun tujuan dari program ini adalah 1. Untuk membangun karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terutama menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kedua adalah pemanfaatan limbah plastik. Yang ketiga adalah program berkelanjutan. Adapun latar belakang dari program Markibun adalah 1. Siswa-siswi SD Negeri Banjarsari 1 adalah putra-putri dari para petani Desa Banjarsari. Yang kedua adalah adanya beberapa titik-titik kosong ataupun sudut kosong dari halaman sekolah SD Negeri Banjarsari 1 yang perlu untuk disentuh dan dioptimalkan. Yang ketiga adalah kurangnya kegiatan pembelajaran di luar kelas, sehingga membuat anak-anak merasa jenuh dan bosan. Adapun manfaat dari program Markibun adalah 1. Meningkatkan literasi dan numerasi dengan menceritakan kembali kegiatan mereka selama melaksanakan berkebun. Yang kedua adalah membuka ruang kewirausahaan. Ketika nanti panen raya, anak-anak bisa menjual ataupun memasarkan produk dari Markibun ini kepada warga sekitar. Yang ketiga adalah melatih dan mendidik peserta didik SD Negeri Banjarsari 1 menjadi agent of change sejak dini, yaitu dengan membuka ruang komunikasi, menjembatani sekolah dengan warga sekitar. Fokus saya adalah pada program berkelanjutan. Artinya, diharapkan program Markibun ini tidak berhenti sekali panen atau sekali memasarkan hasil produk dari Markibun, tapi diharapkan ada terus berkelanjutan menanam dan nanti akan menghasilkan kreativitas ataupun inovasi-inovasi baru dalam produk dan pengolahan dari Markibun ini. Kebetulan saya juga sebagai sekretaris dari kelompok wanita tani Demang Sakti Pangebatan dan juga sekretaris dari PKK Pangebatan. Saya sering melakukan komunikasi ataupun diskusi dengan Badan Penyuluhan Pertanian Bantar Kawung. Di PKK itu ada program di Pokja 3 namanya program Aku Hatinya PKK, yaitu program untuk menghijaukan halaman depan rumah warga ataupun anggota ibu-ibu PKK. Program ini bisa diadopsi di SD Negeri Banjarsari 1 dengan menghijaukan halaman kelas dari SD Negeri Banjarsari 1 dengan warung hidup ataupun apotik hidup. Kemudian di KWT itu, kelompok wanita Tinuk ada 3 program, yaitu program penanaman, program pengolahan, dan program pengepulan. Nah, di Markibun ini saya mengadopsi satu program, yaitu penanaman. Penanaman ini nanti profil proyeknya adalah menanam sayuran dan menanam toga atau tanaman obat keluarga. Proses penanaman ini nanti akan sampai pada tahap produksi. Ada timun, ada paria, dan lain sebagainya. Produk ini bisa dijual langsung ke warga sekitar dalam bentuk masih mentah, tapi juga bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, diharapkan di sini anak-anak itu
muncul ide kreatif ataupun inovasi-inovasi yang nantinya bisa mengolah produk-produk tersebut menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, untuk cabai dan tomat bisa dibuat manisan cabai dan tomat. Anak-anak bisa belajar ke PKK Desa Kaligua, karena di PKK Desa Kaligua itu sudah memproduksi manisan cabai dan manisan tomat. Anak-anak bisa melakukan studi banding ke Desa Kaligua Paguyangan. Kemudian untuk produk tanaman obat keluarga ataupun toga, contohnya ada kunir, jahe, kencur, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dijual masih mentah ataupun dibuat produksi produk-produk yang bernilai tinggi. Contoh dibuat jamu seduh ataupun dibuat jamu kering. Nah, untuk produk toga ini sudah pernah diuji coba bahwa satu karung sembako bekas itu ataupun karung-karung yang sudah tidak terpakai digunakan untuk media tanam dengan tanah yang kualitas baik, yaitu campuran antara tanah rabuk dan sekam itu perbandingannya 1:1 dengan kualitas yang baik. Itu satu kantongnya, itu kantong sembako itu bisa menghasilkan 5 kg jahe. Itu sudah diuji coba oleh PKK Pangebatan oleh beliau Ibu Lurah. Nah, kemudian di depan sini juga bisa dimanfaatkan, di depan kelas masing-masing dimanfaatkan untuk penanaman toga tersebut. Nah, nanti ketika sudah menghasilkan itu bisa dijual langsung ataupun diolah menjadi bahan-bahan yang bernilai tinggi. Kalau untuk jamu bisa diolah menjadi jamu seduh ataupun jamu kering. Untuk mengolah jamu kering dengan cara mengupas, kemudian diiris-iris, lalu dijemur, kemudian sampai kering dan di packing. Di packing ini bisa dinamai dengan Markipun SD Banjarsari 1 ataupun juga diolah menjadi jamu bubuk, menjadi serbuk. Tentunya ini membutuhkan alat, membutuhkan media yang mungkin membutuhkan dana untuk mengolah menjadi serbuk. Dan nanti mungkin ini bisa bekerja sama dengan pihak sekolah dan juga mungkin bisa dari pihak Balai Pertanian Bantarkaung, karena dari Balai Pertanian Bantarkaung itu sangat mendukung semua kegiatan yang menumbuhkan kecintaan pada bercocok tanam. Nah, bagaimana cara memasarkan produk dari Markibun ini? Tentunya ada beberapa cara. Satu dengan cara manual, yang kedua dengan cara online. Cara manual ini yaitu dengan memasarkan langsung kepada warga atau masyarakat ketika panen tiba. Kemudian cara manual ini pun bisa dikonsep dengan menggunakan gelar karya P5. Jadi dengan tema kearifan lokal. Nanti digabung dengan pentas seni agar menjadi acara yang menarik. Pasti nanti ketika anak-anak memasarkan hasil Markibun ini dengan lapak-lapak yang sudah disediakan, saya kira para orang tua akan sangat antusias untuk memborong hasil dagangan mereka, karena mereka para orang tua ini akan sangat bangga dengan hasil karya dari putra-putri mereka yang kreatif, inovatif, dan bernilai tinggi. Ada manisan cabai, ada manisan tomat, ada jamu kering yang mungkin bentuknya iris-irisan dari jamu itu ataupun bentuk serbuk yang sudah di packing dan dikemas dengan cantik-cantik. Kemudian yang kedua adalah dengan cara online. Dengan cara online ini nanti anak diajari untuk berlatih Canva atau membuat desain dari kemasan-kemasan yang nanti akan mereka jual. Jadi per kelompok nanti akan membuat kemasan-kemasan tersendiri dengan konsep mereka yang lucu-lucu ataupun konsep mereka yang menurut mereka menarik. Jadi nanti anak-anak akan berlatih Canva tentunya dengan bimbingan Bapak Ibu guru, dan saya kira ketika anak-anak dilatih untuk belajar Canva mereka akan cepat bisa, karena
orientasi mereka itu sudah orientasi berdagang. Nah, ini nanti akan menumbuhkan kepemimpinan murid, juga kreativitas mereka dalam menjual produk-produk dari Markibun. Demikian diharapkan program dari Markibun ini menjadi sebuah terobosan yang bisa mendekatkan antara sekolah dengan warga dan menumbuhkan ataupun melatih mendidik anak-anak menjadi agent of change dari dini, dari sekarang, dan kelak ketika mereka harus terjun ke masyarakat, mereka menjadi orang-orang, menjadi putra-putri yang hebat dan tidak gagap. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tidak. Manfaatkan
pengambilan tanah buat markibun. Mari kita berkebun. Ini apa makan kamu ya? Ya. Ya Allah, itu geli. Adon. Tengah tuh ya. Pas-pasak tuh. Suami nanya lebih baik. Sah? Oh. Tadi kan jerukku sama. Yang kecil di satu, Pak. Satu. Kita didin makan, Pak. Nenek sama kan juga Nabi. Jadi orang datang sendiri sama. Setengah bulan apa ya Pak Nur? Bulan ya, udah 2 minggu. Iya, sudah mulai tumbuh ya Pak Nur? Iya. Jenengan masuk Pak Nur. Ini jenengan semua yang ini ya Pak? Sama anak-anak. Sama anak-anak ya? Oh, luar biasa. Iya, ini nanti di atasnya rencananya mau dibuat apa Pak? Nanti yang di atas mau nanam paria apa namanya? Oh, paria. Iya, Oh bisa iya, ke nanti atas. merambatnya ke atas ya Pak? Iya. Iya. Jadi nanti biar adem. Berarti nanti yang untuk botol mineral bisa dicantolkan di Bisa. ya. Ya, dicantolkan di situ ya Pak ya. Iya. Nanti bisa dipindah, nanti bisa sampai di sini sama terong sama Iya. ada kencur, ada jahe, ada apa? Oh, itu tanaman obat keluarga ya Pak? Iya. Tanaman obat keluarga. Potik gitu. Ya, potik hidup. Nanti bisa dibuat jamu ya Pak? Bisa. Ada putih, ada putih. Nanti anak-anak suruh dagang jamu apa ya Pak? Apa? Anak suruh dagang jamu ya Pak? Iya. Anak juga.
Kalau selain jamu basah, bisa juga jamu kering ya Pak? Bisa. Nanti diiris-iris, Ya, dijemur itu. diiris, dijemur, nanti pas sudah kering dimasukin, ntar bisa direbus gitu kan. Oh iya Nanti bisa betul, disaring. bisa disaring ya. Atau mungkin dibuat pakai mesin penggiling bisa ya Pak, dibuat Bisa. bubuk. Bisa. Iya. Itu nanti di packing ya Pak ya, dinamai Markibun SD Banjarsari 1 Pak. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Ini kangkung berapa? Sudah mulai tumbuh ini Pak? Iya, udah mulai tumbuh. Iya. Kalau kangkung pertumbuhannya cepat. Cepat ya. Berarti panen berapa hari? Sebulan apa ya? Sebulan. Oh, sebulan bisa panen. Bisa. Iya. Iya, ya berarti nanti bisa di ini ya Pak, bisa masak bersama. Bisa. Ini yang di bawah ini harus dipindahkan nggak Pak? Nanti akan ditata Bu, akan ditata. Ini sementara dibawakan dulu. Nggak dipindahkan ke yang gede nggak? Apa? Nggak usah. Kayak gini aja. 2 jalur atau 3 jalur dirapikan. Oh iya. Nanti bisa. Kan nanti ada tanaman yang lain kan ini belum ditanam. Oh, Ini iya. baru ini dulu. Oh iya iya. Tahap Bu, anak-anaknya Oke ya. ini dulu. Hebat. Tahap. Luar biasa. Terima kasih Pak Nur sudah membantu program Markibun. Pak jenengan punya kebun di rumah sih ya? Punya Oh, kebun sayuran Pak? sayuran, Oh, ada terong, iya. ada Sudah cabai. terbiasa ya Pak ya? Ya. Pas kebetulan ada program ini saya senang. Oh, nggih. Terima kasih Pak. Ya. Ini sudah berapa hari Pak Husen? Sekitar 2 minggu. 2 minggu ya sudah mulai tumbuh kangkungnya. Bagaimana program Markibun ini untuk anak kelas 4 Pak? Anak-anak antusias di sini. Semangat malah semakin tambah semangat karena mereka ingin terus belajar tentang bagaimana cara dan sampai penasaran mereka ingin sampai panen. Oh, sampai ke madannya. Nanti kalau panen kira-kira mau pengolahannya seperti apa Pak? Ini rencananya kami ada 2 cara dengan berwirausaha dengan menjual hasil panennya. Yang kedua kita mengadakan makan bersama. Oh iya, berarti Sayurnya nanti dimasak bareng, kita makan bareng. nanti anak-anak bawa bekal nasi dari rumah ya Pak? Ya, Iya. nanti Oseng-osengnya dari sini. dari sini. Iya. Kalau untuk penjualannya bagaimana? Kalau penjualan kami biasanya ada nanti di depan sekolahan atau di depan SD Gelar meja. kayak gelar karya gitu. Berarti nanti kangkungnya diikat kecil-kecil ya Pak? Itu ukuran biasa orang menjual di pasar. Oh iya. Nanti yang membeli warga sekitar ya Pak? Ya, sekitar yang lewat kebetulan ini ya pasti pada pengen tahu hasil anaknya. Karena mereka senang ya ketika anak-anak sudah berhasil menanam dan sampai panen dan bisa menjual hasilnya ya Pak ya? Jadi mereka merasa bangga anaknya bisa berkontribusi, bisa ternyata anak saya bisa bertani, Iya, bisa iya. cara merawatnya sampai panen. Suatu kebanggaan dari mereka. Luar biasa. Bahkan nanti kalau untuk tanaman toga bisa dibuat jamu ya Pak ya? Ya, nanti rencananya ini kan baru ini nanti ini sudah disiapkan untuk tanaman toga. Nanti kedepannya mau dibikin jamu, mau dibikin apa? Serbuk ya, jamu keringnya juga ya Pak ya? Nanti di packing label Markibun SD Banjarsari 1 ya Pak? Ya, gampang nanti pakai stikernya. Iya. Nanti tinggal pesan stiker ya Pak? Iya. Kalau dijual online gimana Pak? Kalau di jualannya dia sekarang malah tambah asik, tambah enak ya. Kita bisa di all-shop itu di online kita tawarkan enak. Jadi nanti SD Banjarsari punya ini ya, punya label, Iya, punya UMKM Pak. dengan programnya terus menunjukkan UMKM di sini. Ya, UMKM kecil-kecilan ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ini kami
kami semua punya program Markibun atas persetujuan dari Bapak, dan alhamdulillah sudah mulai dilaksanakan. Nah, menurut Bapak bagaimana tentang program Mari Kita Berkebun atau program Markibun ini? Oke Bu, sebelum kita bicara mengenai program ini ya, sebenarnya program ini memang program yang luar biasa dan diambil sesuai dengan lingkungan kita. Lingkungan di SD kita kan lingkungan yang mayoritas masyarakatnya petani. Dengan program Markibun ini, saya kira ini sangat cocok Bu, sangat cocok untuk mengenalkan anak-anak cara bertani, apalagi mungkin cara bertani atau cara berkebun secara modern seperti itu kan ya. Kenalkan juga nantinya mungkin tentang tanaman hidroponik atau tanaman-tanaman yang lain. Jadi program ini sangat luar biasa dan saya akan mendukung semua program yang tentang Markibun. Di sini saya melihat ya Bu, yang melihat dari program Markibun itu ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dikembangkan. Satu, dari Markibun ini kita bisa mengembangkan literasinya. Anak-anak kan bisa mencari informasi di Google bagaimana cara bertanam yang baik dan sebagainya. Terus di samping itu, setelah program ini jalan, mungkin anak-anak bisa melaporkan dengan bercerita, oh indahnya kegiatan ini, seperti mengenal tanaman-tanaman. Anak-anak bisa bercerita tentang Markibun itu apa, terus tentang ini loh tanaman-tanaman yang baru yang kita tidak ada di desa kita. Contohnya kayak tanaman-tanaman salad itu kan anak-anak asing ya. Ketika mayoritas di sini ini kan bertaninya bertani kebun dan bertani sawah Bu ya, menghasilkan jagung dan menghasilkan padi saja. Coba kalau kita kenal-kenalkan tanaman-tanaman sayur mayur yang asing yang mereka tidak tahu dan ternyata menanamnya mudah juga loh. Itu juga bentuk literasi. Yang kedua, ada selanjutnya ini program ini bisa jadi untuk kewirausahaan juga bisa. Dari skala yang kecil ini diharapkan nanti anak-anak itu punya pola pikir, oh ternyata dengan berkebun ini kita menghasilkan uang loh kalau dijual atau dibuat skala yang besar. Jadi itu saja. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan semoga saja program Markibun ini semakin berkembang dan berkelanjutan ya Pak G. Dan sampai ke tingkat pengolahan dan pemasaran, dan itu nanti menumbuhkan kewirausahaan dari siswa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Bu Us program Markibun itu? Program Markibun itu sangat bagus Bu untuk anak-anak. Kita jadi anak-anak bisa belajar, benar-benar belajar tentang berkebun gitu Bu. Terus apa ya namanya? Mereka sangat antusias, ingin tahu. Oh, ini loh yang namanya pupuk. Oh, ini loh yang namanya tanah yang bagus gitu loh Bu. Bagaimana dengan kepemimpinan murid? Dengan kepemimpinan murid itu sangat Melatih tanggung jawab Bu untuk anak-anak. Sabar, terus semangatnya, terus apa namanya, mereka tahu waktu. Nanti perkembangannya, maksudnya, oh ini waktunya untuk dipupuk, ini waktunya untuk dikasih air gitu Bu. Juga belajar mencintai tumbuhan Mencintai ya. tumbuhan Bu. Terima kasih Bu Uswatun Hasanah. Terima kasih. Sukses selalu. Ya, sukses. Saya senang dengan Markibun, bisa belajar di luar kelas, badan saya bergerak menjadi sehat. Saya senang dengan Markibun, bisa tanya-tanya ke Mbak Google tentang cara-cara berkebun. Kalau sudah panen bisa dijual, dapat duit. Saya senang dengan Markibun, bisa belajar menanam sayuran, bisa belajar merawat sayuran. Bu, anak-anak dengan program Markibun ini bagaimana? Suka cerita di rumah tidak Bu? Iya, maksudnya bagus Bu, buat pelajaran anak-anak tahu cara bercocok tanam, bisa menggunakan yang baik. Bisa memanfaatkan limbah plastik juga ya Bu ya? Itu dari apa? Dari bekas minyak goreng. Ya, kemudian
kemudian apa tadi itu? Plastik, aqua. Aqua gelas, Iya. Bekas cat juga ya Bu ya, kaleng cat ya. Iya, tidak perlu membeli di toko ya Bu ya, tidak perlu membeli pot. bisa menggunakan apa yang ada di rumah. Iya, terima kasih. Kalau panen nanti bagaimana Bu? Ketika tanamannya sudah panen. Kalau tanamannya sudah mulai dipanenin itu harus anak-anak sekolah yang dagang Iya. kepada warga. Dan Nanti kalau warga mereka- mau beli Bu. Iya pasti saya Iya. juga mau beli insya Allah. Borong ya Bu ya? Iya murah. Ada tomat kangkung gitu Bu. Iya. Nanti kedepannya ada toga Bu, tanaman obat keluarga, dagang jamu Bu. Iya, betul itu. Siapa beli ya? Oke, siap. Siap borong ya? Kan di sini ada warung banyak. Iya. Ibu-ibu siap borong ya? Iya. Ya semuanya. Berarti nanti kalau misalnya panen raya ada tomat, ada kangkung, ibu-ibu siap membeli ya? Insya Allah siap. Siap memborong Bu? Iya. Iya. Kan bakal dadakan Bu. Iya, anak-anak bakal dadakan ya Bu ya. Nanti di depan sekolahan pakai meja. Iya baca. Kalau nanti membuat jamu, misalnya dari toga dibuat jamu, siap pembeli ya Bu ya? Minum jamu sehat pagi-pagi. Iyalah. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.